Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Kamu seorang perwira angkatan laut, dan kami harus menunjukkan rasa hormat yang pantas kamu dapatkan? Ya, Pak. Halo guys, beberapa waktu lalu aku ditempatkan di Pensacola, Florida, sebagai peserta pelatihan untuk belajar menjadi IT untuk Angkatan Laut. Setiap pagi, kelas kami akan bertemu di ujung jalan setapak yang panjang di mana kami akan berbaris sebagai satu kesatuan di gedung kelas kami. Sekarang pangkalan ini terutama diwakili oleh personel tamtama. Untuk yang belum diinisiasi, kami adalah personel berpangkat lebih rendah dan ketika kami bertemu dengan seorang perwira, kami diminta untuk memberi hormat. Sebagian besar petugas yang menginjakkan kaki di pangkalan ini tahu mereka kalah jumlah 1000-1. Dan dengan demikian, cenderung menghindari gerombolan tamtama, agar tidak menarik perhatian yang tidak diinginkan karena kawanan besar orang dipaksa untuk menghentikan apa yang mereka lakukan, memberi hormat dan salam, dan kami harus melakukan hal yang sama. Beri isyarat kepada letnan baru kami, untuk penamaan anonim, dan karena aku suka Forrest Gump, aku akan mengubah namanya menjadi Letnan Dan. Letnan Dan seorang yang brengsek, dan akan secara teratur memarkir mobilnya di dekat tempat kami membentuk, berjalan-jalan dengan formasi kami, dan menyumpai orang-orang baru yang tidak menyadarinya. Suatu kali kata-kata persisnya adalah, aku seorang perwira angkatan laut, dan kalian akan menunjukkan rasa hormat yang pantas aku terima dengan memberi hormat. Sumpah demi Tuhan, rasanya seperti dia melatih skipel ini di cermin sebelum muncul pagi itu. Apa yang Letnan Dan tidak tahu adalah kita orang-orang tamtama rendahan. Apa yang dia juga tidak tahu adalah kadang-kadang pada hari-hari langka di mana terlalu panas di Florida Utara untuk berbaris dengan aman dalam formasi, kita semua akan diizinkan untuk berjalan pulang sendiri menyusuri bentangan panjang setengah mil. Nah, suatu hari musim panas, dengan kelembaban maksimum dan panas yang begitu terik, sehingga kalian bisa menggoreng telur di atas beton, kami semua diizinkan berjalan kembali ke barak. Saat kami berjalan di kejauhan, kelasku melihat langkah letnan yang terlalu familiar, yaitu Dan datang ke arah kita. Sebuah rencana dibuat saat kami mengatur jarak beberapa meter, dan berbaris satu demi satu ke arahnya. Aku adalah salah satu dari orang-orang tengah, dan aku harus melihat ekspresi wajahnya saat salam pertama dan selamat sore yang sopan diberikan. Diikuti oleh yang lain segera setelah lengannya turun, lalu yang lain. Pada saat dia sampai padaku, dia berkeringat. Dia bahkan meneriaki kami, kamu tidak perlu memberi hormat. Berusaha sekuat tenaga, kelas kami memutuskan hari itu kalau semua 20 lebih siswa di kelasku, dan beberapa orang lain di dekatnya akan memberinya penghormatan yang pantas selama setengah mil berjalan di jalan setapak. Aku tidak bisa memastikan ini atau tidak, tetapi tampaknya dia cukup kesal pada akhirnya dengan memaki cukup keras. Seragamnya semua ternodai oleh keringat. Yang aku tahu adalah sejak saat itu ketika kami melihatnya memarkir mobilnya, dia akan keluar, melihat kelas kami, dan berjalan memutar di sekitar kelas kami untuk memastikan di luar jangkauan hormat. Cerita kedua. Pasti bos, aku akan mengikuti GPS. Aku mengendarai truk beton. Kami mengirimkan beton ready mix ke seluruh area yang cukup luas. Perlu diingat, beton memiliki umur simpan 90 menit setelah air bercampur dengan semen. Ini sangat penting pada pekerjaan spesifikasi. Perusahaan kami menggunakan sistem rute dan pelacakan yang aku sebut sistem mengerikan. Jika ada rute yang baik atau rute yang kurang baik, ia memilih rute terburuk dari semua rute yang mungkin. Setelah bekerja dengannya dalam waktu singkat, hal ini dicatat. Selama pelatihan, pengemudi baru diminta untuk menggunakannya hanya untuk bagian akhir rute. Masalahnya adalah setiap kali seseorang tidak mengikuti rute, peringatan dikirim ke manajemen. Di awal penggunaan, manajemen menggunakan cara untuk mematikan sistem peringatan ini. Manajer baru bekerja. Setelah 1 tahun, dia muncul dalam rapat. Pengemudi tidak mengikuti rute sistem yang mengerikan. Beberapa kali kami memberitahu dia itu memberi kami rute terburuk dan terpanjang. Dia tidak mendengarkan. Setelah 6 bulan, dia menyatakan driver akan di SP jika kita terus tidak mengikuti rute sistem yang mengerikan. Driver tidak mendengarkan. Beberapa hari setelah pernyataan ini, seorang rekan pengemudi di SP. Ini dibicarakan. Isyarat malicious compliance. Hari berikutnya pada beban keduaku, aku memiliki beban ke lokasi yang aku miliki sebelumnya. Ini adalah 15 mil ke timur, dan kemudian ke utara 10 mil. Mengikuti rute memakan waktu sekitar 45 menit atau kurang. Kami telah pergi ke tempat kerja ini selama 3 bulan saat ini, dan tahu sistem yang mengerikan memberikan rute yang jauh lebih lama. Aku adalah truk pertama dari 4 truk dan berbicara di radio kalau kami harus mengikuti rute sistem yang mengerikan seperti yang diarahkan. Aku OTW. Rute yang aku tempuh adalah tenggara 13 mil, utara di jalan raya antar negara bagian 35 mil, timur melalui area metro sejauh 20 mil, diikuti oleh selatan sekitar 15 mil.
Membutuhkan waktu 125 menit untuk aku. Sistem yang buruk memberikan perkiraan waktu tempuh 140 menit. Jadi aku melakukannya dengan baik. Aku tiba dan aku kehabisan waktu. Ditolak dan itu merugikan perusahaan $1.000 untuk betonnya, belum lagi 20 galon bensin yang aku pakai. Truk kedua dan ketiga adalah sama. Truk keempat dihentikan dan perusahaan didenda $500. Pelanggan marah. Panggilan manajer berteriak. Manajer meminta untuk berbicara dengan aku. Aku memberitahu dia kami mengikuti rute sistem yang mengerikan seperti yang diarahkan, dan dia dapat memeriksanya dengan mudah. Hari berikutnya, di ruang istirahat dipasang tanda yang menyatakan pengemudi harus menggunakan kebijaksanaan profesional dalam memilih rute terbaik atau paling cepat menuju site. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.